rasa aman, rasa tenang. Security itu bukan pakai satpam gitu ya, tapi rasa yang udahlah, gua nggak punya duit kagak apa-apa lah. Duit kagak, rasa aman, rasa tenang. Security itu bukan pakai satpam gitu ya, tapi rasa yang udahlah, gua nggak punya duit kagak apa-apa lah. Duit kagak banyak kagak apa-apa, tapi hidup lebih tenang. Nanti kalau udah lebih tinggi lagi, love, dicintai, mencintai. Jadi dia bisa men-share perasaannya, bisa dia membagi dirinya. Nah itu di level ketiga, ya. Lalu level keempat adalah self esteem, harga diri. Ya, saya buat apa gaji besar-besar kalau saya kerja dihina? Mendingan gaji saya kecil, ya, tapi kerja dan diri saya terhormat gitu. Nah, sehingga ini menjadi apa? Semangat bagi orang yang terus bertumbuh. Nah, paling tinggi adalah self actualization, yaitu satu apa semangat bagaimana dia mengaktualisasi dirinya sehingga hidupnya itu bermanfaat buat orang lain. Kalau orang bilang seperti falsafah lilin ya, lilin itu kan menyala. Semua kita senang, tapi lilin itu sendiri luber dan hancur. Habiskan begitu. Nah kemudian Maslow menambah lagi 2 bagian pada 5 ini di belakang hari, dikembangkannya lagi. Ditambahnya apa disebutnya filsafat, cara berpikir kita. How to understanding someone atau something gitu ya. Siapa orang ini, apa benda ini, kenapa begini. Kita diajak berpikir sama dia. Itu ditaruhnya di level 5. Lalu level 6 itu baru kemudian taruhnya estetika. Estetika itu keindahan. Kalau masuk dalam rumah ya orang nyusun mejanya, kursinya kayak apa, itu estetika. Nah, tapi itu estetika kebendaan, namanya interior. Kalau di luar tentu eksterior. Kita ada gardening, halaman dan segala macam taman. Tetapi estetika hidup adalah bagaimana cara hidup. Ya. Nah, kalau di dalam kekristenan ketika kita menyusuri 10 hukum, maka 10 hukum ini adalah estetika sekaligus aktualisasi kekristenan kita. Siapa kita orang Kristen? Saya akan lihat hidupmu sangat indah. Karena kamu hidup dengan prinsip 10 hukum itu. Nanti ada jangan membunuh, jangan mencuri dan seterusnya begitu ya. Sehingga jangan iri termasuk menginginkan milik sesamamu dan seterusnya. Kalau saja estetika itu hidup dalam hidup kita, hidup ini kan nyaman, indah, tenang kan. Waduh, kita ini hidup dalam sorga yang ada di dunia. Nah itulah doa Bapa kami. Datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka pembentukan aktualisasi dalam doa itu harus muncul dalam aplikasi kehidupan kita tiap hari. Nah, kemudian bagian yang di dalam hal itulah aktualisasi di dalam estetika kehidupan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, kemudian Yesus merumuskan itu secara sederhana dalam 2 hukum ya. Relasi pada Allah dan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya kasih contoh misalnya. Apakah engkau mengasihi Allah dengan segenap akal budimu? Artinya seluruh akal budi harus dipakai untuk mengerti kehendak Allah. Akal dan budi. Istilah di bahasa Indonesia menjadi menarik. Not just a knowledge begitu ya. Akal budi adalah bagaimana pencerahan di dalam pemikiran sekaligus muncul dalam tindakan. Kalau kamu ngerti firman, maka budimu itu makin hari makin luar biasa. Makin baik, makin menyenangkan. Saudara bisa membayangkan orang Kristen seperti ini memenuhi dunia. Dunia ini apa? Terang loh itu. Terang banget. Ya, nah ini harus jadi dream kita ya. Saya pikir ini perlu pemikiran kita. Ya, saya akan berkata selalu peristiwa kemarin saya sakit, saya selalu bersyukur karena banyak aspek sebetulnya memang ya. Ketika saya juga lagi mau menyelesaikan buku, walaupun sekarang kalau saya ngetik agak lama dikit, kayak apa? Kayak memang nggak boleh terlalu lama lah di depan elektrik apa ya. Jadi agak sedikit ngedrop begitu ya. Jadi mesti jauh dulu, berapa lama lagi baru mulai lagi gitu. Tetapi ada satu penghayatan yang jadi menarik, saudara. Saya pikir ya memang pada akhirnya di dalam estetika hidup tidak ada peristiwa yang salah. Tapi saya selalu memakai istilah kan, kita yang terlambat memahaminya. Akhirnya kita kurang menikmatinya. Kalau kita cepat memahami persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kita sebut masalah besar, sebetulnya kita akan menemukan kemenangan yang indah. Ya, lewat semua itu. Nah, ini mati yang di sini ya. Oke, bisa ya. Oke, ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita bisa melihat ya, di dalam tradisi hukum Yahudi 10 hukum. Menarik. 10 bukan sembarang. Kalau 1 itu namanya esa kalau dalam hukum atau angka Yahudi ya. Tapi saudara jangan jangan kaitkan kalau gitu nanti kalau 8 itu kan
hoki ya kalau di Chinese, lalu kita rumahnya nanti nomor 8, 6 itu nggak mau misalnya. Angka itu just a symbol. 1 itu esa, 2 itu balance, suami istri seimbang begitu ya, itu 2. Kalau 3 itu menang, ya. Selalu angka itu banyak sekali pembulatan, hari ketiga, langit tingkat ketiga begitu ya. Hari ketiga Yesus bangkit, umurnya Henok 300 sekian diangkat Tuhan dan seterusnya. 4 itu angka penjuru bumi, barat, timur, selatan, utara. Ya. 5 itu jarang dipakai, 6 itu angka manusia. Ya. Manusia dan fail, gagal. Ya. Karena memang manusia diciptakan jatuh dalam dosa. 7 itu perfect, maka 7 meterai, 7 kaki dian, 7 itu memang simbol sempurna, itu angka Tuhan. Maka dibilang berhenti kuduskan hari Sabat itu. Lalu 8 itu oktagonal, itu biasanya banyak dipakai hanya untuk arsitektur. Tapi 8 secara prinsip Yahudi tidak. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, ada banyak gereja 8 sudut. Ya, tetapi sebetulnya itu sudah merupakan refleksi arsitektur di kemudian hari. Ya. 9 itu juga jarang dipakai, walaupun ada yang menerjemahkan mulia, tapi sebetulnya itu bukan dalam tradisi Yahudi, lebih kepada tafsir teologis di kemudian hari. Ya, 6. Kan kalau 3 menang 3 tambah 3 tambah 3 9 mulia, ada yang bikin begitu ya. Dalam tafsir Yahudi nggak bermain di situ. Ya, yang kemudian 11 itu jarang dipakai. 9 10 ya, 10 itu genap bulat. Daud membunuh Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Ya, tapi jangan cari laksa penang laksa ya. Bukan itu maksudnya ya. Lalu saudara nanti kalau saya makan laksa lebih banyak berarti saya Daud gitu ya. Itu angka yang dibulatkan. Nah, kemudian 12, 11 itu enggak ada, 12 kalau di PL itu apa? 12 suku. Maka kemudian dipilihlah murid berapa? 12 rasul, mewakili suku. Tapi bukan berarti mereka tiap satu orang satu suku, tidak, jumlahnya saja. Maka waktu kemudian Yudas itu sudah bunuh diri mati, Petrus bilang, loh kita ini 11. Kita harus menggenapkan bilangan kita 12, sehingga dipilihlah siapa? Matias. Padahal yang Tuhan persiapkan siapa? Big Man Sirait ya. Paulus kan gitu. Nah, tapi itu mirip seperti ketika orang Israel ngotot minta raja dapat Saul. Tapi Tuhan persiapkan siapa? Daud. Kalau membaca Alkitab itu ya makin saudara baca, seru amat begitu ya. Saya bersyukur pada Tuhan sekarang kalau baca Alkitab itu kayak baca Kopingho di waktu lampau. Kalau dulu saya suka Kopingho sampai nggak tidur juga mau begitu ya. Tapi Alkitab itu wow, luar biasa. Nah saya harap kita semua belajar ke sana. Nah itu sebab angka 10 bulat, genep. Jadi prinsip yang bulat tidak tergugatkan gitu istilahnya ya. Maka kalau angka 144.000 di dalam Alkitab yang diselamatkan, itu cara bacanya gimana? Sebetulnya sih di Wahyu kalau dari pasal 1, 2, 3 terus kita baca sih gampang ngerti sampai 14 ya. Itu adalah angka dari 12 kali 12 kali 1000. 12 kali 12 itu PL, PB, 12 144 kali 1000 144.000. Artinya banyak orang diselamatkan yang didahinya anak domba Allah, baik dari era PL maupun dari era PB. Sehingga waktu si Yohanes menulis surat itu dari Patmos sebagai kode-kode rahasia pada orang Yahudi segera ngerti maksudnya ini apa. Tapi kalau dibaca sama Roma nggak ngerti ini maksud orang ini apa sih. Dikira itu angka biasa. Ya, itu sebab di waktu lampau itu biasa. Nah, jadi kita mesti memahami simbol itu. Ya, jadi itu 144.000 itu bukan cuma saksi Yehova ya. Itu 144.000 namanya saksi Yehova. Kalau saksi Yehova ambil itu mereka. No. Kalau 144.000 yang diselamatkan, yakinlah kalian. Kita nggak masuk surga lagi kita. Udah lebih dari 144.000. Banyak kan waiting list nanti. Susah kita ya. Jadi bukan itu. Banyak yang diselamatkan dari PL maupun dari PB. Itu 144.000. Jadi balik lagi 10 genap bulat banyak. Bulat. Lalu bulat itu terdiri dari 2 bagian. Setengah-setengah jadi satu utuh. Setengah lingkar bulat begitu ya. Nah 2 relasi dan Allah, relasi dan sesama. Maka ketika ada murid orang-orang Farisi mau mencoba Yesus. Yesus katakan hukum yang terutama itu apa? Oh kau mau dengar? Hukum yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu seterusnya. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu.
Jadi tidak yang pertama itu utama lalu ini tidak utama. No, pertama kedua itu pertama kedua yang sama utama. Maka yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yohanes mengatakan kalimat menarik. Bagaimana engkau berkata, engkau mengasihi ya Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Lawang sama saudaramu aja kamu yang kelihatan itu musuhan kok. Omong kosong itu. Ya, yang kelihatan itu jauh lebih mudah karena ada objek yang kita kasih nggak mampu, apalagi yang nggak kelihatan. Sehingga barang siapa yang mengatakan dirinya mencintai Tuhan terlihat dalam hidupnya. Maka pergumulan Kristiani adalah aktualisasi tadi itu, estetika 10 hukum ini dalam hidup sehari-hari. Bagaimana seharusnya dia menjalani. Kemudian yang kedua, saudara, ya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Saya balik dulu kita bicara oknum di hadapanku-nya ini siapa nih? Itu menarik di dalam kitab Keluaran pasal 20 ketika hukum ini diberikan, saudara ya. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya di dalam Keluaran 20 itu adalah memakai istilah yang sangat penting. Ini perlu untuk saudara perhatikan di Keluaran 20 ya. Akulah Tuhan Allahmu ya. Nah, istilah ini menjadi istilah yang penting karena penggabungan ini biasanya hanya muncul pada bagian-bagian yang seriously. Sometimes akulah Tuhan, aku Allah, aku apa yang bicara padamu begitu ya. Tapi ketika digabung dua nama itu menjadi luar biasa. Tuhan itu disapa Yahweh, Elohim, Adonai ya. Jadi bagian ini menjadi luar biasa. Yahweh itu Allah yang berdaulat. Jadi kalau pakai Yahweh menunjukkan kedaulatan dia dan dia ada pada dirinya. Aku adalah aku gitu ya. Itu kata lain daripada Yahweh. Jadi Musa tidak perlu mengidentifikasi dia. Elohim itulah yang berjanji, pencipta yang perkasa. Ya. Kalau Adonai itu master, Tuhan yang mulia. Kalau padanya dia di PB nanti adalah Kurios. Jadi Adonai Kurios. Kalau Yahweh ataupun Lehum dalam PB itu Theos. Dia cuma muncul dua istilah. Kalau di PB dua istilah, di PL 3 istilah. Nah, ketika digabung Yahweh Elohim, nah bagaimana kita tahu bahwa itu Yahweh? Kalau Tuhan huruf kapital semua, ataupun Allah tapi kapital semua, itu Yahweh, huruf besar semua ya. Nah, kalau Allah itu Elohim, kalau Tuhan huruf kecil maksudnya ya, itu Adonai. Tapi saudara nggak usah baca-baca capek-capek, nanti Alkitab Adonai berkata Elohim, ini huruf besar apa huruf kecil? Nggak usah ribet juga, karena Tuhan sangat mengerti siapa dia. Kau yang nggak ngerti siapa dia ya. Nah, jadi Yehova Elohim, akulah Tuhan Allahmu. Wah, itu menjadi tekanan yang sangat serius sekali di dalam memberikan 10 hukum ini. Jadi kedaulatannya sebagai pencipta, dia mengatakan kepada umat dan umat harus tunduk pada apa yang dia mau. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Yahweh Elohim, akulah yang berdaulat yang ada pada diriku, akulah yang berjanji pencipta yang perkasa. Dan engkau menjadi umatku bukan karena engkau memilih aku yang memilih engkau. Sehingga semangat memilih di dalam inisiatif Allah sudah muncul sejak PL. Ya, Tuhan pilih Nuh bukan yang lainnya. Tuhan pilih Abraham bukan yang lainnya. Ya, Tuhan pilih Habel bukan Kain ya. Itu pada dirinya. Nanti Tuhan pilih kemudian kita ini orang percaya yang berkenan padanya, bukan yang lain, itu hak dia. Dia pilih 12 murid, itu urusan dia. Sehingga pilihan dalam keselamatan dan pilihan untuk terlibat dua hal yang berbeda. Maka banyak dipanggil. Itu istilahnya orang jadi Kristen ke gereja. Sedikit yang dipilih, itu diselamatkan. Makanya Yesus pernah berkata, aku yang memilih kalian 12, tapi satu di antara kalian akan mengangkat tumit melawan aku. Itu agak membingungkan kita ya. Kenapa dia pilih orang menjadi muridnya yang bisa melawan dia? Dia mau menggambarkan itulah gereja. Ya, selalu ada duri yang menyakitkan dan hal-hal yang mengerikan di dalam kehidupannya itu. Nah, oleh karena itu penggabungan dua Allah tadi mau menciptakan hubungan Allah dan manusia ciptaannya. Bagaimana Allah adalah Allah yang selalu berinisiatif dan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Ya. Karena dia adalah Allah yang menyelamatkan. Itu sejak kejadian di pasal 3 itu muncul. Nanti kejadian 2 itu hubungan Allah dan manusia, bagaimana dia berbicara kepada manusia itu ya, bagaimana dia memberikan segala sesuatu nilai dalam manusia di dalam kehidupannya ya.
Bagaimana dia membentuk itu, relasi yang sangat indah. Kemudian otoritas Allah atas moral manusia. Jadi saudara, standar moral kita adalah Alkitab. Standar moral kita adalah perintah Allah. Ya. Sehingga yang kita sebut baik apa yang berkenan pada dia. Kita tidak bisa mengatakan baik karena menurut ukuran kita baik. Nah itu sebab hidup kita adalah perkelahian yang sengit antara nilai Allah dan nilai diri kita. Dia pukul saya balas Pak. Jadi benar dong. Tapi Tuhan bilang tidak. Waduh, jadi ribet kita kan ya. Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Waduh, pusing juga kepala kita. Nah, tapi nilainya dia itulah nilai benar itu. Dan kemudian bagaimana pengaturan relasi antara Allah dan manusia? Maka Allah itu berkata jangan ini, jangan itu. Jangan begini, jangan begitu. Maka manusia mesti ngikutin sehingga terjalinlah relasi yang indah antara manusia dan Allah, antara manusia dan sesamanya. Maka dunia akan aman kalau manusia itu beres hubungannya dengan siapa? Tuhannya itu. Ya. Ingat, hidup kita di dunia ini tidak mungkin tanpa persoalan. Kalau ada pendeta bilang kami sudah menikah 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggak pernah ribut. Yakinlah kalian, pendeta penipu itu. Ya. Semua kita pasti ribut. Mana bisa kita tidak ribut berselisih. Cuma jangan ribut terus ngambek, itu juga nggak perlu kan begitu. Tapi ribut sebagai orang yang dewasa, berselisih namanya kan. Ya. Tingkat keributannya memang bisa jadi relatif. Tapi ada orang ribut dia diam, kan nggak ribut kan ya? Caranya untuk tidak ribut ya dia diam, tapi diam dalam keselnya. Nggak ribut lo, mereka hebat lo, gila lo, udah pasang surut lo gak tahu, dia udah nahan-nahan tuh, lo lihat tuh matanya udah bergerak-bergerak tuh, udah mendelik-delik itu gitu ya. Itu dia nahan marah tuh. Tetapi tingkat keributan kekanak-kanakan membuat kita pecah. Tapi orang dewasa dari ribut dia belajar menyatu, keren ya. Itu orang dewasa. Kita bisa beda pendapat, selera saja beda. Kalau saya ingat-ingat dulu saya pertama married sama istri saya, aduh ampun. Diajak saya makan kodok, kalau kita di Siantar itu buset kodok kok dimakan kan gitu kan. Jorok kali lo orang ini kan begitu kira-kira ya. Tapi saya makan pete dia ribut, gila lo makan pete bau begitu ya. Tapi sekarang saya makan kodok dia makan pete. Nah itu hasil perkawinan namanya ya. Saya doyan suike sekarang. Dia juga doyan pete sekarang. Itu hasil pernikahan yang panjang. Nah, itu bentuk selera. Ada bentuk lagi perilaku, bentuk kebiasaan. Itulah indahnya pernikahan kalau kita memahaminya. Ya, tapi kalau kita nggak perhatikan bahwa ada kebiasaan kita berubah karena pengaruh istri atau suami, kita nggak pernah apresiasi pasangan kita kan. Sebetulnya pasangan kita itu menolong kita menemukan identitas diri kita. Siapa kita sebetulnya? Karena dalam pernikahan tidak ada aku, tidak ada kau, yang ada kita. Begitulah dalam kehidupan keimanan kita. Sehingga Allah itu di dalam kita, kita di dalam Dia. Hidup kita memancarkan cinta kasih-Nya. Ya, kita menyatu dengan sesama kita sebagai satu tubuh Kristus. Nah, jadi bagaimana relasi tadi diatur hubungan dengan Allah? Maka kemudian dia berkata, ya, Dia yang berkata itu adalah Dia yang memilih Israel sebagai umat kepunyaannya. Dia mempunyai otoritas yang tinggi. Israel tidak pernah berhak pada dirinya kecuali karena Tuhannya. Ya, maka dikatakannya akulah yang membebaskan kamu dari Mesir, dari perbudakan itu. Sehingga nanti di PL itu Mesir, seringkali kata itu dipakai. Lalu di PB juga muncul istilah Mesir. Itu tidak mengacu dan menunjuk Mesirnya, tapi kualitas perilakunya. Ya, bahkan dikatakan di Sodom mereka membunuh orang yang orang yang dikirim Tuhan itu, anak Allah itu. Kita kan tahunya mana sih di Sodom Tuhan dibunuh? Tuhan kan dibunuh di mana? Di Yerusalem kan ya. Tapi Yerusalem disamakan dengan apa? Sodom, penjahat, pendosa itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita membaca jangan letterlek lalu gitu, makanya ngerti meaningnya itu apa sebetulnya. Nah, jadi istilah-istilah yang dipakai itu menjadi penting bagi kita. Ya, maka kalau dia menyebut kota ini kepada perilaku. Ya, Babel kan udah hancur di zaman Nebukadnezar jatuh, Persia yang mulai muncul kan. Nanti Persia hancur lagi di tangan Yunani, Yunani besar, lalu Yunani hancur lagi di tangan Roma. Itu imperium kelas besar di waktu lampau. Dan Babel itu waktu ditemukan tembok Babel itu, ya orang bisa jalan kayak begini lah lebarnya, bisa jalan di atas tembok itu. Tapi buatan manusia. Lalu kirinya itu kayak keramik begitu ya.
Jadi kalau saudara ke Berlin itu saya selalu suka lupa. Siapa yang tahu Paramount apa Paragon museumnya? Museum di Berlin apa? Anis? Paragon atau Paramount? Hah? Kalian sukanya belanja aja sih. Museum dong ya. Saya lupa deh itu ya antara Paragon sama Paramount. Saya gara-gara makannya ke Paramount belanjanya ke Paragon kalau pas lagi di Singapura jadi chaos sendiri itu ya. Nah, itu museum yang besar itu mencerminkan. Jadi sebagai orang Kristen kita juga perlu. Karena tadi di Bible cerita itu. Pantas saja Nebukadnezar itu merasa number one in the world gitu ya. Memang pantas sih. Gitu loh. Hebat sekali gitu ya. Tetapi tidak ada yang besar di kolong langit ini. Ya, selain Dia Allah yang hidup itu. Maka itu sebab orang Israel sudah diperbudak pun Dia membebaskan Israel. Ya. Maka cara Allah bekerja ya, kita nggak ngerti kadang-kadang. Kan Tuhan kirim si Yusuf untuk menyelamatkan Israel, Yakub dan anak-anak. Maka Yusuf bilang di Kejadian 45 kan, kalian memang mereka-reka perkara jahat pada aku, tapi Tuhan mau aku mendahului kalian untuk menyelamatkan. Waduh, keren ya. Maka nanti dari Mesir anakku kupanggil, itu persis dengan panggilan. Nak, betul. Tapi tinggalmu bukan di Mesir, di tanah perjanjian. Dipanggillah Israel ini keluar dari perbudakan. Karena kelaparan, Israel ke Mesir. Jadi berkat kan ya. Sesudah selesai dia mesti balik. Di PB sama. Karena ancaman Herodes mau membunuh anak-anak, Yesus dibawa kemana? Ke Mesir. Lalu dipanggil, balik. Dari Mesir anakku kupanggil. Tampaknya Anwar Sadat secara politis melihat bagian ini. Sehingga tanpa damai dengan Israel, Mesir tidak akan pernah berarti. Sampai sekarang itu terus kencang di tengah di benak mereka. Maka Ikhwanul Muslim itu keki, ISIS itu keki. Kalau boleh ini hancur juga Mesir. Ya. Tapi kita melihat Mesir masih oke, kembali lagi ke format mereka begitu. Ini hal-hal yang kalau kita baca Alkitab lalu kita lihat, tapi jangan tolong diterjemahkan ayat ini ke sini, peristiwa ini ke sini. Enggak, tapi gambaran. Sebetulnya terjadi cuma pengulangan saja. Ya. Nah, jadi yang memilih Israel sebagai umat kepunyaan yang membebaskan itu dari perbudakan Allah yang perkasa. Yang menjadikan Israel umat merdeka. Itu di PL ketika mereka keluar dari perbudakan. Kita jadi merdeka. Kapan di PB? Ketika Yesus mati menebus dosa kita. Kalau ini perbudakan Mesir, kita perbudakan dosa. Maka ya baca PL PB itu nggak bisa sepotong. Ya, Dia yang memberikan Israel tanah perjanjian. Maka hidupmu adalah sikapmu, rezekimu adalah perilakumu. Hormatilah orang tuamu, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Saya sangat percaya itu. Ya, Tuhan tidak pernah dusta urusan itu. Maka anak-anak yang masih muda selalu ingat kalimat ini baik-baik. Hormati orang tuamu. Orang tuamu mampu menghidupi dirinya. Ya. Tapi rezekimu tidak akan pernah berkecukupan dan ada jika engkau tidak mampu menghormati mereka. Orang tua saya payah pak, parah. Mama saya apalagi begini melulu. Papa saya kelakuannya nggak gono gini. No. Ketika engkau mampu menghormati itu, berkatmu itu besar. Ya, hormatilah orang tuamu, perlakukan sebagaimana mestinya. Kesakitan hatimu adalah rezeki tambahan untukmu. Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan pasti akan berkati kita. Nah, jadi anak-anak belajar terhadap Tuhan yang sungguh-sungguh itu, ya. Dialah yang menjanjikan kehidupan kekal. Karena itu, Dia yang memilih kita, Dia yang membebaskan, Dia yang menjadikan kita umatnya, Dia yang memberikan tanah hidup kita, Dia yang menjanjikan hidup kekal. Masa kamu main-main sama Dia? Nah, itulah di hadapanku Allah itu. Oleh karena itu Dia mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa? Karena ilah lain adalah penghinaan kepada Allah yang satu dan berdaulat. Kau kira siapa Allah itu? Itu Tuhan, makanya ya, kalau baca PL kadang-kadang kita ngeri ya. Kalau Tuhan menghukum itu kesannya sadistis gitu ya. Habisi semuanya. Bunuh, tidak ada boleh sisa. Sampai anak-anak. Banyak orang salah membaca PL. Lalu berkata PL itu sadis. No. Sampai PB pun sama. Bunuh sampai ke akar-akarnya. Sama. Jangan sampai sisakan anak-anaknya. Habisi semua.
Cuma kalau di PL bentuknya itu fisik manusianya. Kalau di PB Paulus sudah ingatkan musuh kita bukan daging dan darah, tapi roh di udara itu. Artinya setan-setan itu, penghulu-penghulu itu, dosa itu. Maka kalau kau membunuh dosa, bunuh sampai anak-anaknya. Bisa ngerti ya? Sampai yang kecil-kecil bunuh. Dosa ya. Jangan kau pukuli istrimu lalu kau bilang, kenapa? Biar mati dosa dalam tubuhmu. Kagak ada itu. Itu mah penganiayaan nih saudara. Ya KDRT itu. Ya. Maka karena itu ini menjadi semangat dalam hidup kita, bagaimana kita belajar hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ini menjadi pertandingan sengit kita, begitu ya. Oleh karena itulah jangan hina dia dengan mengadakan ilah lain di hadapannya. Dia yang besar, dia yang hebat itu, ya. Kemudian penghinaan diri kepada pribadi sebagai gambar dan rupa Allah. Kamu ini gambar dan rupa Allah. Kenapa kau hina dirimu? Seakan-akan kamu tidak berarti. Kenapa? Karena waktu ada ilah itu kan yang bikin siapa? Manusia. Entah itu patung, entah apa yang bikin kita, yang nyembah kita. Goblok amat. Kau hina dirimu sebagai gambar dan rupa Allah. Karena engkau gambar dan rupa Allah, engkau harus menyembah siapa? Ya Allah itu dong. Maka pada waktu satu kali Yesus dicobai, ya, Guru, haruskah kami membayar apa? Pajak. Yesus jawab apa? Bayar apa nggak bayar? Hah? Bayar? Nggak ada ayatnya. Itu asumsi saudara itu. Makanya kalau saudara jadi Yesus rusak semua waktu itu ceritanya. Sebetulnya mereka harap Yesus jawab bayar atau tidak bayar. Kalau dia jawab bayar, langsung laporan. Itu kan dua kelompok, baik Saduki sama kelompok Farisi udah kumpul, itu kelompok Herodian. Itu mereka yang dekat Herodes. Kalau Yesus bilang bayar, langsung dia akan lapor. Yang Farisinya ke bawah-bawah. Gila nggak kita disuruh oleh si Yesus ini bayar pajak kepada si kafir Roma. Mereka paling benci bayar pajak. Maka Yesus akan dihabisi. Tapi kalau dia bilang tidak perlu bayar pajak, rakyat senang. Tetapi kemudian kelompok Herodian laporlah gubernur Roma, tangkap dia, provokator, tidak bayar pajak. Jadi jawab bayar salah, jawab tidak bayar salah. Makanya saya bilang tadi, untunglah bukan kalian Yesus. Karena kalau kalian kita punya problem berat, tapi dia jawab apa? Sini, apa yang kau pegang itu? Koin Tuhan, mana? Gambar siapa ini? Gambar kaisar. Bayar kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, bayar kepada Allah apa yang jadi hak Allah. Siapa yang memutuskan? Yang nanya, bukan, Yesus suruh kamu. Kalau kamu tahu gambar kaisar, bayar pada kaisar. Kalau kamu tahu Allah, berikan hak kepada Allah. Wah, itu keren itu. Itu keren itu. Gambar. Siapa ini gambar kaisar? Kamu gambar siapa? Gambar Allah. Berikan hidupmu pada Allah. Waduh. Saya kalau baca kalimat begitu ya, keren-keren. Cara berpikir begini kalau kita latih ya, sampai orang berpolitik pun itu bisa menjadi jenius. Ya, satu waktu saya diundang di Gedung Nusantara untuk bicara. Ya, waktu itu masih PDS, ada satu fraksi. Ya, lalu waktu saya kasih ceramah terus ada yang protes, ribut ini ribut itu. Termasuk reformata, kenapa gini, kenapa gitu. Lalu saya jawab, kalau kalian tingkatnya begini, saya bilang, saya nggak yakin kalian sidang di sana itu sama yang lain-lain itu bisa. Lalu saya jelaskan, kalian adalah salah satu fraksi yang paling jelek berkomunikasi dengan media. Harusnya media jadi tunggangan kalian, tapi kalian ditendang terus sama media. Lalu saya cerita, akhirnya mereka diam. Aspek yang kedua, sesudah selesai itu beberapa orang bilang, Bang, kami ini berjuang terus, ini sesudah selesai seminar. Apa lupanya perjuangan kalian? Itu abang tahu nggak waktu zakat itu mau dimasukkan ke dalam undang-undang supaya deductible. Jadi kan kalau orang ngasih zakat itu bisa dihitung ke pengeluaran perusahaan jadi pajak kan gitu. Itu sama seperti CSR ya, Company Social Responsibility. Oke. Terus kami protes, Bang, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Saya jawab, aduh, masa itu yang kau bilang perjuangan? Salah besar kalian. Oh, kenapa Bang? Yang ngomong saya ini anggota DPR. Beberapa orang. Mestinya jangan kau lawan itu. Suaramu berapa persen? Paling 2-3%. Ngapain kau lawan?
Lu terus gimana bang? Masa kita diamkan? Tidak. Bilang zakat setuju. Tapi tolong koma termasuk perpuluhan. Kan begitu ya. Masukkan maumu. Ikuti maunya dia. Terpaksa dia susah menolak kamu. Kamu boleh kecil. Tapi kamu harus lihai. Mati-matian saya diminta masuk di partai. Saya bilang tidak. Pendeta lebih terhormat dari semuanya. Sudah kutinggalkan bisnisku jadi pendeta. Masa aku tinggalkan lagi kependetaanku. Balik lagi. Ya tidaklah. Tapi kalau kalian jadi anggota dewan, jadilah yang terhormat. Jadilah yang bernilai, jadilah yang bermutu. Ya. Bang jadi pembina aja. Enggak. Tapi kalau kalian mau minta saya ngomong seperti gini, saya tiap hari juga mau kok. Panggilan saya adalah membina umat. Selesai itu ya selesai. Ya. Nah saudara-saudara, di dalam hal seperti ini maka kita bisa melihat kesadaran diri, bagaimana kita menempatkan diri. Jangan menghina dirimu. Siapa kamu? Kalau saya pendeta merengek-rengek minta ke kiri kanan, saya menghina diri saya. Saya tidak akan mau itu. Saya tidak akan minta kalian menghargai saya. Karena saya tahu saya akan berharga kalau saya memang punya harga. Ya. Saya berharga kalau saya punya harga. Ya. Kemarin halal bil halalnya Bravo 5 ada relawannya Jokowi gitu. Saya dapat undangan di rumah, terus mau pergi, aduh ini satu orang siapa lagi begitu. Ya. Udah akhirnya kita pergi sama teman lain karena teman-teman ini pada ada nggak di sini gitu ya. Karena saya perlu yang dekat rumah, saya malas juga bawa mobil supaya saya dijemputkan begitu. Udah kita pergi berdua akhirnya. Ya, ketemu ngomong-ngomong, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Terus teman saya nanya, itu siapa? Ini sini, ini siapa? Ini sini, ini siapa? Ini sini. Gile Pak, banyak kenalnya ya. Saya bilang pergaulan. Ya, selesai saya salam-salam, udah kita duduk ke belakang. Yang itu, Pak duduk situ aja Pak, itu masih ada tempat itu. Ya. Orang kepercayaan yang punya hotel itu ada di situ dan kita juga dekat. Saya bilang enggak, saya belakang aja. Kalau dari situ deket, nanti kan bisa ngobrol, bisa salaman sama Jokowi. Emang kenapa? Emang kalau saya salaman, terus saya pendeta plus-plus, omong kosong itu. Nggak ada hebatnya. Buat pride kita itu dengan tidak merengek. Saya pikir Tuhan akan tolong kita, bukan? Kalau waktunya masa sih Tuhan nggak atur? Biarkanlah waktu Tuhan. Karena kita gambar dan rupa Dia. Kita tunduk pada Dia, mengikut bimbingan Dia. Kemudian Allah atau ilah itu huruf kecil itu memang sengaja. Segala Allah hampa di hadapan Allah itu. Itu makanya Mazmur 96 bilang, hampa artinya apa? Nothing kan itu ya. Kalau manusia itu apa? Cuma debu di hadapan Allah. Ilah-ilah itu nggak ada itu. Jadi gambaran kehampaan dan debu itu masih berbentuk walaupun ditiup angin gelinding terus ya. Tapi kalau hampa ya kan gak ada apa-apanya. Jadi sebetulnya manusia lebih hebat, lebih unggul daripada ilah itu. Karena itulah penghinaan yang paling gila terhadap diri sendiri kalau kita percaya kepada ilah-ilah itu. Nah itu sebab kita dilarang, jangan hormati, begitu kan. Nah kemudian di dalam PB pun menjadi menarik. Jangan ada Allah lain itu. PB menerjemahkannya ilah zaman ini. Ya, ilah zaman ini apa? Di 2 Timotius 3 Paulus menjabarkan manusia akan cinta diri. Cinta diri itu apa? Individualis. Kalau egois mau menang sendiri gitu ya. Kemudian manusia itu akan jadi hamba uang. Apa itu? Materialistis. Mau menang sendiri, itu egois. Merusak, anarkis. Waduh, semua penyakit di situ. Ya, terus pemarah, keras, antagonis. Memuaskan hawa nafsu, hedonis. Pergi beribadah tapi menyangkali kekuatannya, religiosity, minus spirituality. Manusia jadi orang beragama ke gereja. Jadi fenomena sekarang gak usah heran. Kalau orang pergi ke gereja penuh tetapi tidak akan pernah kamu bisa melihat buahnya. Spirituality itunya hilang. Religiosity. Saya kagum sama Alkitab itu. Itu dituliskan ribuan tahun yang lampau ya. Bisa membaca itu gila itu. Jadi secara ilmiah kalimat-kalimat Alkitab kalau kita uji
aktual. Ya, jadi ilah-ilah zaman ini harus hati-hati. Makanya ada Allah-Allah yang bukan Allah. Kenapa engkau mau mengadakan dia? Kenapa engkau percaya kepada dia yang bukan Allah? Ya. Jadi Allah itu bisa benda yang diberhalakan atau pikiran atau nilai-nilai yang diberhalakan. Orang Yunani menyembah Allah, Allah ini, Allah itu. Lalu Paulus bilang gini di Athena ya, aku melihat kalian berkata kepada Allah tidak dikenal, akan kukenalkan padamu Allah yang sesungguhnya. Itu debat hebat di Areopagus ya, di Athena, di mana orang-orang pintar duduk di situ semua, yang tidak mau berdiskusi hari kemarin, dia lawan. Lalu dia ceritakan Allah yang besar, sehingga semua orang diam. Ya, dan kemudian yang terakhir di dalam bagian ini adalah bagaimana perjalanan di dalam kehidupan itu. Kemudian Paulus menunjukkan keunggulan Allah yang luar biasa di sarangnya para pemikir-pemikir filsuf itu. Lalu dia bilang begini, Allah tidak membutuhkan kuil buatan tangan manusia. Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. No, dia melampaui, dia melebihi. Jadi kalau kita bilang Allah hadir di sini, emang dari tadi nggak hadir apa? Jadi pemikiran itu harus hati-hati juga kita. Pemikiran Allah hadir itu bukan physically karena kita masuk ke gereja, ke satu gedung gereja yang banyak tiang salibnya, lalu Allah hadir banget di situ. Kenapa Allah hadir banget? Karena banyak salibnya. No, itu ritual. Penting kita satu gedung untuk tempat ibadah. Kenapa bait Allah disucikan oleh Allah? Halo? Pernah nggak Yesus menyucikan bait Allah? Sampai 2 kali tampaknya ya. Kenapa? Karena di bait Allah tidak ada Allah bait. Karena bait suci sudah tidak suci. Maka dia sucikan. Kok bait suci yang disuciin? Naik klub dong. No. Karena mereka sudah membuatnya rusak dengan segala niat jahat. Keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan seterusnya. Nah oleh karena itulah jangan ada ilah lain di hadapan kita. Di hadapan dia akan murka kepada kita. Nah saya harap bagian pertama ini kita bisa mengerti secara penuh bagaimana memahami hakikat Allah yang hidup dan dia tidak mau ada ilah lain di hadapannya yang kemudian kita jadikan sama seperti dia. Nah berikut nanti kita menyembah seperti apa yang dilakukan manusia. Dari PLM PPB nanti kita akan melihat. Waduh terang benderang. Tetapi bagian ini mengingatkan kepada kita untuk kita betul tunduk dan belajar menaklukkan diri kita pada kehendak Allah. Karena jangan lupa dirimu bisa menjadi Allah bagimu. Hidupku adalah apa yang aku mau. Waduh, bisa nggak? Bisa banget. Dan engkau akan menghancurkan hidupmu. Maka dia katakan oleh Yesus, kalau kau mau ikut aku disuruh ngapain duluan? Sangkal diri. Supaya Tuhan hidup di hidup kita. Tidak menyangkal diri omong kosong itu. Aku akan menyangkali kau. Nah itu ekuivalen jangan ada ilah lain di hadapanku. Bahkan dirimu pun tidak. Akulah yang ada. Akulah yang bertata. Karena engkau milikku. Itu kalimat Tuhan. Engkau kepunyaanku. Biji mataku. Ya, jangan kita kalau sudah Tuhan kita bilang kita biji mata Tuhan. Tapi kelakuan kita biji salak juga enggak ya. Nah, jangan begitu. Semua klaim kita kadang-kadang berlebihan. Enggak sejalan dengan hidup kita. Oke, saya stop sampai di sini. Supaya kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan kita bisa berdiskusi. Ya, ada yang mau nanya silakan angkat tangan ya. Terima kasih Pak. Mengenai tingkatan manusia itu aja tadi. Ada satu tingkatan di mana yang keempat mungkin self esteem mengenai harga diri. Kalau di hidup pegawai negeri atau di ketentaraan ini memang suatu hari yang lumrah itu Pak. Kita di suatu tempat yang diperintahkan di satu posisi, ya kalau gaji sudah standar lah. Cuman perlakuan dari atasan itu kita tidak bisa take it or leave it karena ya kita kan membawa gerbong juga. Kecuali kalau di perusahaan misalnya kita bisa dari perusahaan ini pindah ke perusahaan sana. Tapi kalau tentara dari angkatan darat mau pindah ke angkatan laut kan nggak mungkin. Jadi
Kadang-kadang untuk tingkatan yang keempat ini bisa bersamaan juga dengan tingkat pertama. Pada saat tingkat sembako juga bisa dari situ. Jadi mungkin yang tingkat self-esteem ini berada di semua tingkat, itu maksud saya Pak. Tidak di tingkat yang paling bawah saja. Terima kasih. Sebetulnya juga enggak, makanya kalau self-esteem punya, mau kau pecat aku silakan. Itu self-esteem, jadi materi bukan ukuran. Tapi jangan hina saya, jangan suruh saya melakukan hal yang salah. Maka dalam undang-undang ya, kenapa kamu tanda tangan disuruh bapak? Ini misalnya ketangkap KKN kan, atasan saya yang suruh. Dia nggak bisa bilang dia yang suruh aja. Dia kena tangkap duluan karena dia tanda tangan, atasannya pun diselidiki. Ternyata terlibat. Ya. Makanya kalau Pertamina kemarin dibilangkan Karen mengundurkan diri karena tidak jelas sikap pemerintah, saya setuju banget tuh. Memang kalau orang profesional ngapain lu lama-lama? Entar naik, entar nggak naik. RFID dulu itu ya. Suruh daftar buru-buru, kita belum daftar, udah ngilang programnya. Berapa duit habis itu? Puluhan M lihat menguap gitu saja. Oh kemudian datang lagi menteri, nanti tangkinya yang ini ada besar kecil. Lah emang lu yang punya pabrik apa? Kita akan ganti tandai. Solar tidak boleh beli di pusat. Ya aku suruh supirku ke timur. Lalu orang bilang Pak Bigman itu kan bersubsidi, kenapa Bapak beli gitu kan, itu mesti orang susah. No, saya juga akan melawan pemerintah karena saya nggak setuju. Jangan suruh saya beli Pertamax. Jual bensin, mau 9.000, 10.000 gue beli. Bisa ngerti maksudnya ya? Mestinya pemerintah itu kan punya sikap yang lugas. Nah dia nggak kuat, dia mundur aja. Padahal Pertamina tempat mandi tuh ya, berendam, sauna, komplit lah semua di situ. Iya kan? Itu tempat makaya itu main minyak itu. Nah, ada unsur itu, yes. Saya pikir apa yang dilakukan Sri Mulyani juga menarik. Kalau saya di atasan saya begini terus, mendingan saya nggak usah. Itu kalimat terakhir dia agak ketus itu. Jadi orang-orang yang punya self-esteem, salah satu juga Faisal Basri waktu di PAN. Dulu kan dia sekjen ya. Dia PAN, keluar. Waktu keluar apa dia bilang? Saya ini bukan orang bersih, tapi juga nggak jorok-jorok amat. Saya suka kalimat dia, langsung dia keluar. Saya kagum sama dia. Itu biasa naik bus, sendal karfil apa sendal gunung gitu dia pakai. Hebat, self esteem. Ya, jadi itu harga diri itu, pride itu nggak bisa dibeli justru Pak. Kalau bisa dibeli berarti nggak ada pride gitu. Jadi kalau tentara ya siap-siap aja keluar, tapi untung ada pensiun ya. Jadi nggak perlu siap-siap dikeluarin kan. Tetapi itulah self esteem. Tidak Pak, itu salah. Tidak, itu salah. Justru tentara kan dilatih begitu. Memang mengikuti perintah, tapi kalau perintah itu tidak sesuai dengan sisdurnya kan, sistem dan prosedur dia lawan, tidak. Makanya kolonel, letakkan pistolmu. Yang ngangkat pistol ini sersan kan, karena si kolonel melanggar prosedur kemiliteran. Nah jadi sebetulnya ya keberanian menegakkannya memang sejauh mana, memang gak gampang. Oke, good. Yang berikut. Nah oleh karena itulah dikatakan jangan pernah materi itu menjadi Tuhan kita, jangan jadi ilah kita. Kalau kalian disuruh bohong, mau nggak dapat uang? Halo? Mau nggak disuruh bohong dapat uang? Nggak mau ya? Itu kalau 1 juta. Kalau dikasih 100 miliar bohong? Halo? Nggak mau ya? Setan ketawa, lu. Orang jangan bilang 100 miliar kan, laki aja dibohongin. Gratis. Oh, betul. Tapi maksud saya dibayar 1 juta nggak mau, 100 miliar nggak mau. Bohongin laki atau bohongin istri kagak bayar mau. Daripada ribut Pak kan, kira-kira begitu ya. Nah itulah yang kita bilang tadi, musuh kita itu serius. Karena itu berlaku umum dianggap kan. Operator bilang saya nggak ada. Bagaimana dia orang mau bilang ada, bosnya ngamuk di belakang kan. Bapak ada? Nggak ada Pak. Nah saya ceritakan, satu waktu saya punya teman guru sekolah minggu. Bilang saya nggak ada, karena sering asuransi kan. Dia hold, Pak, Bapak aja bilang nggak ada. Masa saya bilang nggak ada? Saya angkat pasti dia ngomong, Pak sorry, saya nggak bisa bohong.
Marah manajer. Disuruh ke sebelah, dia di accounting, di sebelahnya ini ruangan marketing. Lu angkat telepon, lu bilangin gua ada. Terus sekretaris sebelah, kenapa, cari siapa bapak? Oh bapak lagi ada, lagi nggak di tempat. Udah selesai, tutup. Sambil dia ngomel, lu kelewatan, lu ngomong gitu aja, jadi gue yang ngerjain kan gitu kan. Tutup. 3 bulan itu mesem terus muka bosnya sama dia itu, kesel. Antara mau mecat mau berhentiin kali ya, tapi nggak ada salah kira-kira gitu. Pada waktu itu saya satu kantor dengan dia, teman saya juga guru sekolah minggu. Tiap naik taksi itu sekretaris itu dikasih. Semua rata-rata kan segini. Kalau dia minta print outnya. Jadi nanti 3.200, 3.500. Tiap hari kan nggak bisa sama tuh kan. Kalau yang lain udah dibulatkan itu disamakan terus kan. Lama-lama bosnya lihat, lu bikin gue ribet nih gini kan gitu kan. Masa angka lu berubah-berubah terus begini naik turun? Nggak usah lo bikin, bulatin aja berapa. Jadi saya tantangan gampang. Pak, saya kan disuruh naik taksi mesti bayar berapa? Saya minta, jadi saya naik taksi yang ada print out rupiahnya. Baru bosnya bengong. Akhirnya satu waktu bosnya panggil dia. Saya liatin kamu kerja benar. Kamu konsisten lakukan. Sorry ya kemarin saya ngomongin suruh kamu bohong itu saya agak marah. Kenapa kamu nggak mau? Sekarang saya ngerti, saya sorry. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Toh saya juga nggak akan mau bohongin Bapak. Saya yakin Bapak juga kan nggak mau dibohongin. Akhirnya bosnya respect sama dia. Telepon lagi kering, dia nggak berani bilang nggak ada. Dia angkat, dia ngomong, enggak, saya nggak mau terima, enggak dulu asuransi, dia tutup. Kan gampang Pak. Akhirnya itu ya unik ya. Tapi saya pikir-pikir ya, berapa banyak orang yang bisa begitu. To be a Christian not so easy. Nggak gampang. Tapi kita mengilahkan posisi dengan berbagai argumentasi. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Ya, 1001 cara dia kan. Jangan perlu kita ajari dia. Ya, ada sistem nilai di hidup kita ini yang memang kadang-kadang sulit. Nah, makanya kita mesti terus berdoa dan terus berjuang step by step minimum di dalam hidup kita sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, ya. Ada lagi? Oke. Kalau memang gak ada lagi, kita stop saja sampai di sini ya, karena saya tahu kalian nggak mau bertanya karena takut saya jantungan. Udah jangan ditanya, ntar tanya kepanjangan tuh Pak Bigman kan. Karena istri saya juga ada ngomel kemarin, saya juga nggak ngeh. Pagi pergi halal bil halal, pulang siang sudah ada, pulang sore ada lagi, terus malam baru pergi mah. Gila lo dari tadi siang lo, dari pagi lo tadi nggak berhenti nih, tapi kayaknya udah seger tuh. Ya padahal sebetulnya sih belum ya, tapi masih berproses. Ya thanks God ya untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan saya harap saudara-saudaraku jangan cengeng jadi orang Kristen, please. Ya, hidup kita, keluarga kita bukan barang gampang. Kerjaan bukan urusan sederhana, susah. Tapi jangan lupa, masa iya Tuhan lebih kecil dari persoalan kita? Kan tidak. Dia lebih besar, dia lebih hebat. Dia akan tolong kita. Sabarlah di posisimu kalau kau ingin naik. Cepat atau lambat Tuhan akan membawamu. Tapi lakukan apa yang harus. Berkatnya tercurah atas hidupmu. Lakukan apa yang harus. Yang jadi ketetapannya. Pasti dia akan memberkati kita. Amin. Amin. Aminnya kagak rela. Selalu bilang Pak Bigman kalau mintanya berat melulu gitu ya. No. Kita belajar ya. Step by step. Kita berdoa susah. Engkau yang memerintah kepada kami sejak Israel umatmu, supaya jangan ada ilah lain di hadapanmu. Tapi di hari-hari hidup kami seringkali mengilahkan kepandaian kami, materi kami, kesempatan yang ada, kekuasaan yang menggoda, keinginan menang sendiri. Sehingga tanpa sadar, bahkan dengan sengaja pun tak jarang, kami melukai, menyakiti. Bukan saja Engkau Tuhan yang memerintahkan jangan ada ilah di hadapanmu, tapi juga sesama kami, bahkan orang yang dekat dengan kami. Karena itu tolonglah kami jadi keluarga dalam hidup yang indah.
baik sebagai suami istri, orang tua, anak, sebagai teman, rekan sepelayanan. Pimpin kami sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya umat-Mu di tengah pergumulan persoalan yang ada. Tuhan, campur tangan-Mu menjadi kerinduan kami, supaya kami terus dibentuk oleh Tuhan. Kalau kami seringkali terlalu keras untuk jalan kami, selalu berusaha lari daripada-Mu, bermurah hatilah Tuhan. Pukul kami, cambuk kami, asal kami jangan terpisahkan dari-Mu, supaya kami terikat bersama-Mu, sehingga betul hanya Engkau yang ada di dalam hidup ini. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami beribadah, dan hidup kami persembahkan untuk melayani-Mu, demi puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan menolong, Tuhan memimpin kami. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri.